Jadi dulu sebenarnya. jualan jersey bola Jersey ya, bola. seragam bola. Kalau Udah sekarang? Sekarang justru punya klub bola. Wah. Kalau suami aku dulu memang kerja kan di kantor, cuman dia resign karena ternyata penghasilan aku kok lebih banyak gitu ya. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Episode ini disponsori oleh MS Glow. Halo semuanya, selamat datang di tayangan perdana It Starts With You The Series. Ketika lagi bikin konsep ini, aku tuh udah tahu banget siapa sih yang pengen aku undang untuk pertama kalinya sebagai tamu pertama. Kenapa aku pengen undang sosok ini? Karena menurut aku dia truly self-made woman ya, fenomenal banget bisnisnya yang udah ekspansi banyak banget dalam waktu singkat, dan bayangin aja di usia 29 tahun dia udah bisa beli pesawat sendiri, dan tentunya bukan cuma ngomongin materi ya, tapi dari sisi impact, manfaat, dan juga pemberdayaan yang udah dilakukan tuh luas sekali. Siapakah dia? Sandi Purnamasari, founder dari MS Glow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Hani, apa kabarnya? Baik banget. Tapi aku hari ini excited banget sih karena ini katanya program baru dan perdana ya. Iya, perdana. Jadi terima kasih banget udah mau jadi tamu pertama aku. Thank you. Sekarang kalau tadi ya udah intro aku udah ngomongin sekilas tentang yang fenomenal, pasti banyak yang penasaran kayak gimana sih story-nya bisa sampai ke situ gitu. Nah, sebelum kita ngomongin yang sekarang nih, mau dong diajak kilas balik gitu, kayak dulu masa kecilnya Sandi tuh kayak gimana sih? Apa emang udah semudah itu ya dari kecil sampai sekarang, apa gimana? Iya. Masa kecil aku itu sebenarnya nggak menonjol sih dibanding sama anak-anak yang lain, sama aja gitu. Cuman kehidupan atau lingkungan aku ya Kak Hani yang kayak bikin aku harus survive gitu loh. Jadi sebenarnya kalau didikan orang tua aku nggak keras gitu. Cuman mungkin ya kayak hidup aku aja sih yang kayak keras karena aku juga tinggal atau di lingkungan juga maksudnya nggak yang mampu banget gitulah gitu, bisa dibilang kayak kurang mampu. Jadi kayak misalnya aku harus sekolah itu di sekolah negeri supaya aku bisa sekolah gitu. Makanya ibu aku tuh selalu challenge harus bisa ranking gitu. Kayak misalnya ranking Sandy harus bisa ranking 10 besar, nanti ibu beliin Silver Queen gitu. Jadi challenge itu sih yang akhirnya bikin aku sampai sekarang ini itu karena di challenge aku tuh jadi punya value. Aku jadi berpikir kalau orang itu harus punya value gitu loh. Harus bisa better daripada orang yang lain gitu. Jadi karena challenge itu kan akhirnya oh ya aku harus 10 besar nih gitu. Dijalanin aja dan di-enjoy prosesnya gitu ya. Jadi dulu untuk menikmati sebatang Silver Queen pun harus nunggu ya. Dulu ya. Harus nunggu berbulan-bulan sampai bagi rapot. Ranking 10 besar. Sampai aku kayak misalnya SMP, SMA, bahkan aku kuliah pun kalau misalnya aku nggak masuk ke perguruan negeri tuh aku nggak bakal bisa kuliah gitu sih. Itu jadi challenge gitu loh buat aku. Oh ya aku harus belajar nih gitu loh, aku harus bisa nih gitu loh. Terus waktu itu setelah lulus kuliah sempat kerja nggak? Aku tuh dari kuliah aku tuh udah jualan online Kak. Jadi dari kuliah jualan online. Jadi aku pakai media sosial dulu itu aku pakai Facebook. Terus pakai BBM ya. BBM juga aku beli tuh dari jualan aku. Jadi aku tuh dari sekolah aku udah jualan karena aku harus bayar kuliah. Jualan baju sarimbit, tau nggak baju sarimbit, baju batik yang couple. Jadi aku cuman kopas foto aja sih sebenarnya. Jadi aku kopas dari toko orang. Biasanya toko orang itu memang yang bener-bener udah punya toko offline, baru dia bikin toko online kan. Aku cuman kopas aja fotonya, nggak pakai modal sih sebenarnya. Terus dulu aku suka bola gitu. Jadi aku kayak dulu tuh lagi kayak booming gitu jersey-jerseyan gitu. Jadi aku jualan jersey lah, jual jaket, jersey, jual baju, jual sepatu, jual hair clip, pokoknya palu gada gitu ya.
segala macam. Dan itu aku cuman kopas foto aja loh gitu. Oke, memang udah mulai dari kuliah ya, Dari mulai kuliah. jualan dan apapun yang bisa Apapun. menghasilkan dijual. Aku jual supaya bisa bayar kuliah. Oke, Gitu jadi dulu sebenarnya. jualan jersey bola Jersey ya, seragam bola. Kalau Udah sekarang, pernah. Sekarang justru punya klub bola. wah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu kayaknya udah jadi satu judul yang oke banget nih Benar. nanti. Oke, terus jadi kuliah sambil jualan Sambil untuk bayar jualan. kuliah. Abis itu apa Stan abis kuliah? Jadi setelah aku belum selesai kuliah, aku udah nikah sama Mas Gilang. Oke. Jadi aku waktu itu Jadi- kuliah sambil aku nikah. Cuman Mas Gilang tuh pesen ke aku kalau aku nggak mau kamu kerja di luar. Oh gitu. Gitu. Mm-mm. Tapi dasarnya aku karena aku dari kuliah kan aku udah pegang duit sendiri Kak. Nggak mungkin dong aku mengantungkan uang itu ke suami gitu kan. Iya, Jadilah aku waktu itu aku jualan juga gitu. Tapi pada saat itu karena aku tuh sebenarnya ngelihat peluang karena dari Surabaya aku pindah ke Malang. Oke. Dan dulu itu aku pakai suatu produk gitu yang tempatnya itu ada di Surabaya. Oke. Dan ketika aku pindah ke Malang, aku nggak bisa dapat produk itu kalau aku nggak datang ke tempatnya. Oke, ini Nah, produk kecantikan ya? Produk kecantikan. Mhm. Waktu itu aku mikir kan kenapa ya aku kalau misalnya pengen beli produk aku harus datang gitu loh ke tempatnya gitu. Kenapa aku nggak bisa dikirim aja gitu Yeah. kan? Kalaupun misalnya aku beli yang ada tuh yang ada di toko-toko konvensional tuh loh Kak, yang nggak kita datang gitu. Nah dari situ sih aku sebenarnya tuh nangkep oh ini peluang loh, peluang bisnis Yeah. gitu kan. Akhirnya kebetulan karena dulu itu tetangga aku dokternya itu, jadi aku beliin itu aku bilang aku jualin ya gitu. Oh, Aku oke. jualin lah di online Iya. gitu. Aku waktu itu jualannya di Malang gitu. Jadi aku jualannya online. Akhirnya dari online itu karena 2013 sebenarnya belum banyak orang itu pakai media sosial tuh buat jualan. Oke. Jadi aku jualannya tuh pakai Instagram, terus pakai Facebook, Twitter. Dulu masih ada Kaskus. Semua pokoknya dipakai Benar, buat masih jualan ada ya. toko bagus waktu itu. Jadi aku pokoknya sangat-sangat berteman sama semua Platform platform online. online dan aku manfaatin semuanya karena aku ngelihat kayak media sosial itu di zaman itu masih dipakai buat orang kayak foto selfie, Atau liburan. terus liburan lah ya kan, Makanan. keriakan lah ya Kak gitu kan. Terus misalnya ke restoran mahal terus difoto, makanan enak difoto gitu loh. Tapi aku kan harus menghasilkan uang ya gitu. Jadi aku pakai itu buat jualan. Nah, di sana malahan aku tuh ngelihat kalau target pasar aku jadi makin luas gitu. Karena aku bisa ketemu sama customer aku dari Sabang sampai Merauke yang dia itu cuma transfer doang. Oke. Gitu loh. Kalau dulu pilihannya cuma 2 gitu kalau kita mau dapat produk kecantikan gitu kan. Kita datang ke klinik kecantikan konsul online, tapi ketika kita pindah keluar kota kita nggak bisa repeat. Tapi kalau misalnya kita pakai produk yang mungkin yang konvensional di pasaran, ya udah gitu beli aja di toko-toko. Tapi kan kita nggak bisa konsul sama dokter gitu. Yeah. Nah di situ sih makanya aku dapat peluangnya di situ gitu. Akhirnya aku jualan online itu sih produk dokter aku. Oke, Gitu. jadi kamu emang dari dulu tuh udah pinter banget ya ngelihat peluang barang yang untuk dijual dan juga platform yang bisa digunakan Bener, buat sampai jualan. Kaskus, Sundulgan, aduh aku sangat-sangat Pertamax berteman ya. dengannya gitu. Oke, wow, luar biasa. Dari situ aku ketemu sama kayak seller-seller aku dari Sabang sampai Merauke juga gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kenapa sih MS Glow tuh punya jaringan atau punya seller? Sebenarnya itu organik sih Kak, sesuai Oke. kebutuhan karena Oke. ternyata di perjalanannya tuh banyak customer aku yang bilang Kak aku mau jualan juga dong gitu loh Oke. Kak, ngerti nggak sih? Ya udah akhirnya aku ketemu sama jaringanku di seluruh kota itu aku daftarin, terus aku bikin model bisnisnya minimal kalian harus beli berapa paket gitu kan. Aku Oke. bikin marginnya karena kebetulan aku juga kuliah ekonomi ya, jadi aku bikin lah itu. Akhirnya pada saat itu aku ketemu sama salah satu seller aku yang dia itu punya toko kosmetik. Oke. Karena varianku dulu kan cuman kayak skincare gitu dan aku nggak terlalu paham atau nggak terlalu ngerti tentang makeup gitu Yeah. kan. Nah waktu itu ada namanya Mbak Maharani. Oh, jadi Nah, ini Benar, ini ketemu pertama ketemunya. kali Nah, ya. jadi dulu tuh dia seller aku gitu. Oh, gitu. Kita udah transaksinya mungkin sebulan udah ratusan juta, tapi aku belum pernah ketemu sama sekali sama dia. Dan di tahun 2015 aku tuh pengen bikin brand yang emang kayak ini tuh variannya banyak banget gitu loh, Oke. dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi aku akhirnya ngajak salah satu seller aku yang menurut aku kayak chemistry-nya ke aku itu Dapet ya. dapet gitu loh.
itu Mbak Maharani gitu. Akhirnya Mbak Maharani bikin banyak banget, nambah cushion, lipstick, lip matte. Saya tuh pengennya produk yang kita jual itu produk yang kita pakai sendiri gitu loh, yang kita rasain gitu Kak. Ngerti nggak? Jadi aku tuh pengen bener-bener orang yang misalnya aku mau keluarin produk baru, itu bener-bener produk yang emang orangnya itu bener-bener ngerti gitu. Maka dari itu aku ngajak Mama Maharani karena dia punya toko kosmetik di Bali dan toko kosmetiknya itu lengkap banget. Jadi di situ dia tuh bisa ngerti dong brand yang bagus tuh yang mana sih gitu loh. Even kita mau ngedupe pun kita harus ngerasain dulu loh gitu yang mana yang enak gitu kan. Gak bisa dari kayak based on review orang-orang gitu kan, ini enak tapi kalau di kulit kita nggak cocok kan gimana gitu. Jadi aku ngajak dia gitu. Jadi tadinya jual brand lain dan banyak konsumernya, tapi ternyata konsumer ini juga para seller ya, para yang seller akhirnya aku. Dan itu berkembang terus sampai akhirnya kamu memutuskan kenapa nggak bikin sendiri aja gitu. Bener. Ya. Akhirnya kita rebranding 2015 namanya karena Maharani dan Shandy ya, jadi Glow. MS Glow. Gitu. Oh gitu ceritanya. Aku tuh pertama-tama mikirnya MS tuh ya karena Miss aja gitu, tapi setelah kenal. Tapi sebenarnya dulu karena apa ya nama gitu kan. Sebenarnya Miss, tapi emang gabungan dari nama kita kan jadi MS kan, jadi Miss Glow gitu. Tapi orang-orang karena mengenal Maharani dan Shandy jadi panggilannya jadi MS Glow gitu. Oke. Boleh diceritain nggak sih kayak dulu tuh sebenarnya udah sebesar apa sih sampai akhirnya tuh berani yaudah yuk kita bikin brand sendiri. Karena mungkin kan ada teman-teman yang mau juga jadi reseller gitu, jadi kebayang. Jadi sebenarnya karena aku tuh sebel banget kalau aku tuh ngelihat perempuan yang kayak cuman gantungin hidupnya itu kayak dari penghasilan suami, dan itu kayak kuliah udah lulus terus ikut suami terus ya udah gitu ngerawat anak. Itu aku tuh ngerasa kayak sayang banget sih gitu loh, karena menurut aku kayak semua perempuan tuh harus punya value gitu loh. Kita tuh harus berdiri di kaki kita sendiri gitu kan, karena kita nggak bisa gantungin hidup kita ke orang lain gitu kan, which is itu walaupun kayak suami kita gitu. Jadi makanya aku tuh pengen ngajakin semua ibu-ibu atau yang nasibnya kayak aku yang nggak dibolehin suami, karena emang kita harus ikut kata suami ya kan, nggak boleh atau kita nggak boleh kerja gitu kan. Ya akhirnya aku buka peluang buat kita ya, walaupun jadi ibu rumah tangga kita tetap loh bisa menghasilkan uang gitu lewat MS Glow ini gitu, lewat bisnis online ini gitu. Karena kalau misalnya kita di rumah aja terus kita jualan, kita bisa lo dapet duit gitu, dan kita nggak melupakan kodrat kita sebagai ibu, dan kita nggak melupakan kodrat kita bahwa kita harus ngerawat suami kita gitu. Aku nggak mau perempuan itu cuma di rumah aja dan nggak menghasilkan uang gitu. Nggak bisa kita menggantungkan hidup kita ke suami gitu loh. Malahan kalau misalnya kita bisa bantu itu kan lebih bagus menyenangkan kan kehidupan kita gitu. Oke. Nah sebelum ada pertanyaan berikutnya nih, kita main games dulu yuk. Oke, boleh. Sekarang kita udah punya spin the wheel. Udah ada angka dari 1 sampai 12. Dan setiap angka ini udah ada pertanyaannya. Oke, kita mulai. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Oke, pertanyaannya adalah apa sih, suka ada nggak sih asumsi dari orang-orang nih tentang Shandy? Kalau aku taunya mungkin dari kayak mungkin banyak yang japri gitu ya. Itu mereka tuh bilang kayak Mbak Shandy lembut gitu loh. Kayak misalnya aku story terus kayak ketawa cekikikan gitu, kayak pada kaget gitu malahan gitu. Mbak Shandy kayak gitu ya ternyata gitu. Karena kirain sih lembut gitu kan. Kemayu dan lain-lain tapi ternyata heboh. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Boleh di ini lagi dong. Oke, lagi ya. Yes. Nomor 11, apa produk MS Glow favorit Shandy? Produk favorit ya pastinya semua favorit. Semua anak kesayangan ya. Paling baru ya itu sebenarnya BB cream. Tapi sebenarnya face aku juga favorit Kak. Karena kayak semua produk itu aku kasih value gitu loh. Even kayak misalnya walaupun kita sama atau dupein gitu kan, atau kita terinspirasi dari apa gitu, selalu aku kayak nambah value kayak misalnya Plus scrub ini tuh dia berbubble gitu tapi dia ada scrubnya gitu, jadi kemungkinan kayak mungkin brand lain nggak punya gitu. Iya. Nah
Yang ini, yang BB cream, ini favorit banget karena ini baru launching juga, karena ini juga datang waktu itu. Karena ini itu menjawab kebutuhan kita saat pandemi, dimana kita kan sering banget ya di depan gadget gitu kan. Nah di BB cream kita itu ada teknologi blue light namanya. Jadi dia itu menangkal radiasi dari blue light dari handphone, terus laptop, komputer. Dimana kita kan di pandemi ini kita sangat-sangat berteman gitu kan sama mereka. Padahal Kak, sinar blue light sama sinar UV itu sama-sama berbahayanya buat kulit. Bisa bikin flek, bisa bikin kerutan, bikin aging, terus bikin kolagen kita berkurang, bisa bikin kulit kita kusam. Apalagi jaraknya kan deket deket banget, bener. Dan dia itu panjang gelombangnya itu sampai ke lapisan dermis. Oke. Dan ini tinted kan kalau nggak salah, jadi bisa sekalian ada coveragenya gitu. Sekarang aku lagi pakai cuma BB cream aja sih. Oke, jadi bahkan buat keluar buat acara aku lebih pede kayak pakai yang aku pakai sendiri gitu. Oke. Boleh berikutnya satu kali lagi. Sekali lagi ya. Ini jangan ke angka yang sama ya. Iya nyaris. Pertanyaannya, sebutin dong satu fun fact tentang Shandy yang nggak banyak orang yang tahu. Aku random gitu, apa? Iya. Ya boleh misalnya ternyata kayak random tuh kan, ketawa kan, kayak aku random. Jadi kayak bisa hari ini mikir apa gitu, bisa 5 menit tuh ganti gitu, berubah gitu, berubah gitu. Pikiran. Oke. Benar. Tuh, bahkan aku sangat-sangat nyaman walaupun kayak sehari gitu, misalnya aku kemana, atau misalnya jadwal berubah, itu aku kayak nyaman aja, biasa aja. Kamu gitu. Ada kan orang yang kayak ngerasa terus bete banget gitu. Kalau aku kayak ya emang random aja gitu. Bahkan mungkin kayak staff-staff aku gitu, kayak misalnya aku kayak aku suka deh ini gitu, entar 5 menit baru aku bisa kayak ganti gitu, kayaknya ini kurang ini deh gitu loh gitu. Jadi kayak emang aku menyadari itu sih. Random. Jadi itu ya kerandoman, apa namanya, fun fact-nya. Orangnya ternyata sangat-sangat random. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol, aku pengen tanya beberapa pertanyaan lagi tentang MS Glow nih. Jadi kan dulu di awal kamu kan jual macam-macam ya, fashion, apa namanya, ya baju, apalah semua. Terus akhirnya memutuskan untuk fokus di beauty. Itu kayak ada ceritanya nggak sih, emang dari dulu senang dengan makeup dan skincare atau apa? Jadi apa yang aku jual itu apa yang aku pakai kan Kak, gitu. Jadi emang dulu itu aku tuh waktu remaja sampai pas aku kuliah itu jerawatku banyak banget. Gitu. Bisa dilihat ya, kayak ini kayak scar tuh masih ada kan di muka aku, karena emang historinya dulu tuh jerawat aku banyak banget, sampai scar, sampai yang gede-gede gitu kan. Nah di situ aku tuh mulai belajar gitu loh tentang skincare gitu. Aku pakai A, B, C sampai Z produk yang dibutuhin buat kulit aku tuh apa sih gitu. Ternyata emang kita harus memperbaiki kulitnya dulu gitu loh. Harus hydrate dulu mukanya gitu kan. Jadi aku benar-benar mempelajari kulit muka aku sendiri itu lewat aku bergonta-ganti produk gitu. Makanya aku berani buat jual ke orang lain karena waktu itu orang-orang ngelihat kayak kok Sandy mukanya bersih sekarang gitu loh. Jadi cocok sama produknya. Dan aku bisa loh gitu ngasih masukan buat misalnya temen aku yang aku kayak gini, aku cocoknya pakai apa Sandy gitu. Aku bisa Kak, karena apa? Karena aku udah ngelewati masa-masa yang banyak banget gitu loh, yang mulai dari berjerawat banyak sampai bekasnya, scarnya, apa gimana biar dia nggak jadi scar dan lain-lain itu. Jadi aku belajarnya dari pengalaman pribadi aku sendiri. Pengalaman ya, jadi dari kebutuhan dari diri kebutuhan sendiri gitu. Bener. Kan sekarang udah ada MS Glow, udah ada partner, dan Mas Gilang juga gabung di MS Glow sama suaminya Maharani juga gitu. Karena udah sebesar ini, gimana sih pembagiannya, kayak apa namanya, siapa yang ngurusin apa gitu? Jadi kalau suami aku dulu memang kerja kan di kantor, cuman dia resign karena ternyata penghasilan aku kok lebih banyak gitu ya. Dari yang nggak boleh kerja ternyata malah lebih menghasilkan. Akhirnya dia resign dan bantuin aku dan fokus. Oh ternyata tambah gede gitu kan. Dan aku berpartner sama Mbak Rani. Di awal kita harus bikin perjanjian dulu, semuanya MOU. tertulis harus tertulis semuanya. Kenapa? Itu demi keberlangsungan bisnis kita. Dan dari MOU itu juga dari aku sama Mbak Rani, kita kan masing-masing orang punya kelebihan sendiri-sendiri ya Kak, gitu. Nggak bisa sama gitu kan. Nah di situ kita bagi tugas, mana yang dikerjakan sama Sandy, mana yang dikerjakan sama Mbak Rani. Jadi kita nggak saling koreksi
aku ngerjain apa, Mbak Rani ngerjain apa. Jadi kita tuh bener-bener saling melengkapi. Kelebihan aku yang aku maksimalin, kelebihan Mbak Rani yang Mbak Rani maksimalin gitu. Di MS Glow kayak yaudah kita bebas aja gitu berinovasi, kita bebas aja kita mau bikin apa. Cuman untuk job desk kita sendiri-sendiri itu sih yang kita batasin masing-masing gitu. Dan sesuai dengan strength-nya ya. Dan karena kita jalannya berdua, jadi that's way kenapa perusahaan kita tuh berkembang sangat-sangat pesat. Karena bayangin aja gitu, mungkin kalau yang lain cuma jalannya sekali gitu kan, kita berdua gitu kan lari gitu. Dan dua-duanya ambisius. Benar. Oke, boleh diceritain dong kayak sudah sebesar apa sih MS Glow sekarang, kayak mungkin produknya udah berapa, terus kan juga ada kliniknya, kapan kliniknya muncul tuh sudah ada berapa, timnya udah berapa besar gitu. Kalau kita sendiri di MS Glow, kalau produknya variannya udah banyak banget. Dan biasanya beauty itu punya klinik dulu kan, baru punya produk. Kalau kita kebalik ya, karena disesuaikan dengan modal ya kan. Kita punya produk dulu, kita jual online dulu, baru kita di 2017 tuh kita bikin klinik pertama kita. Dan kalau sekarang di 2021 ini kita udah punya 13 cabang. Dan kemarin baru ada satu yang baru di Depok. Terus kalau dulu awal-awal kita bangun bisnis, kita tuh bikin produknya di pabrik orang, jadi kita maklon. Kalau sekarang kita udah punya pabrik sendiri, benar. Dan pabriknya nggak cuma pabrik produk beauty aja, ada produk farmasi, ada jamu, ada minuman dan makanan. Jadi lengkap banget. Orang tuh kan punya kesukaan sendiri-sendiri. Nah, disitulah peluang kita buat bikin konsep yang berbeda-beda gitu. Kayak skincare aja macam-macam, ada yang vegan lah, gitu kan. Ada yang kelasnya juga middle up, middle low, macam-macam banget gitu. Jadi sebenarnya masih luas sih. Jadi nggak usah gitu. takut sama persaingan ya. Kalau MS Glow itu kan ada sistem reseller ya. Boleh dikasih tahu nggak sih kayak udah punya berapa banyak distributor sih reseller? Alhamdulillah kemarin kita itu dapat muri jaringan terbesar di Indonesia. Jadi ada 80.000 lebih orang yang join di MS Glow. 80.000 lebih. Itu yang beauty aja ya Kak. Belum termasuk yang kan kita kalau di breakdown produk kita tuh nggak cuma beauty aja. Jadi ada MS Glow, MS Slim tuh yang produk slimming, ada MS Kit itu produk anak-anak. Iya, jadi MS Kosmetik itu produk kosmetik. Jadi sebenarnya seller juga kan? ada mens juga buat cowok-cowok gitu kan. Jadi sebenarnya produk kita tuh banyak banget gitu. Jadi seller kita mungkin bisa lebih dari itu gitu. Kalau yang kalau nggak MS Glow-nya aja itu lebih dari 80.000 gitu. Jadi alhamdulillahnya karena di 2013 memang bisnis model kita tuh online. Jadi pas pandemi kita malah justru growth luar biasa karena kita nggak perlu adaptif sama keadaan yang mengharuskan online. Orang ke mall gitu nggak bener harus kita nggak perlu adaptif karena kita udah punya base itu dari dulu gitu loh. Pas pandemi ini kita bukan adaptif tapi kita malah mengembangkan gitu. Jadi kenapa di 2 tahun ini luar biasa sih perkembangan kita. Jadi memang kita tuh tujuannya pengen bikin empowerment woman planner kan sebenarnya, pengen bikin perempuan-perempuan itu jadi entrepreneur dengan dan kebanyakan memang perempuan kebanyakan. Karena sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai perempuan Kak. Karena gini ya, menurut aku target pasar di luar itu kebanyakan itu perempuan gitu, kayak bisnis fashion, bisnis beauty, bahkan bisnis yang lain yang memutuskan untuk brand apa yang dipakai atau produk apa yang disukai itu ibunya gitu loh. Walaupun itu produk anak atau produk suaminya, itu yang memutuskan adalah ibunya gitu loh. Jadi sebenarnya peluang perempuan di sini tuh banyak banget gitu untuk kita bikin brand, nggak cuma beauty aja, banyak banget gitu. Jadi sayang banget sih kalau ada perempuan yang cuma di rumah aja gitu loh Kak. Nggak gitu. memanfaatkan nggak memanfaatkan peluang. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang nonton nih dan pengen banget jadi reseller atau distributor, itu bisa ke mana? Bisa banget langsung ke official Instagram kita, ada @msglowbeauty. Nanti bisa klik di link tree-nya. Gitu. Nah, aku tuh suka ada teman-teman kalau ketemu teman lama tuh suka kayak penasaran gitu. Oh, kenal MS Glow nggak sih? Itu gimana sih bisnisnya kok bisa sewah ini? So, aku tuh suka bilang, lo coba lihat deh di Instagram, lihat aja kayak Instagram distributornya aja udah wow banget, apalagi foundernya. Gitu. Jadi emang ini ya peluangnya tuh gede banget untuk jadi reseller dan
kita tuh nge-challenge mereka itu bukan ngasih target gitu kayak harus berapa gitu jualannya, tapi kita tuh ngasih reward ke mereka Oke. dari akumulasi yang mereka beli dalam setahun. Jadi nggak ada selain target nggak ada ya. target, jadi kayak kita tuh sebenarnya nggak ada tuh yang namanya atasan sama bawahan. Semuanya tuh sama di kita gitu, di sistem kita gitu. Dan kita tuh ngejar reward aja gitu. Apa tuh Ketika rewardnya macam-macam, bisa ada mobil, villa, rumah. Wow. Kasih gambaran aja rewardnya gitu. Sama Langsung kayak waktu semangat ya. kecil gitu kan, aku kayak Sandy harus 10 besar, nanti dikasih silver queen gitu kan. Kalau ini villa atau mobil. Oke. Jadi untuk jadi reseller dan distributor itu pun kayak dibimbing terus ya. Dibimbing terus sama kalian. Oke. benar. Tapi setelah itu banyak bisnis lain kan? Banyak, karena aku kan kerja juga sama suami aku. Sebenarnya yang bikin aku bisa jadi pengusaha itu suamiku, Kak. Oke. Karena aku nikah sama suamiku tuh dalam keadaan udah punya usaha. Oke. Jadi Mas Gilang itu emang kerja gitu kan di bank, tapi dia tuh punya usaha sendiri sejak kuliah. Oke. Jadi dia tuh punya cucian motor sama cucian motor. mobil yang di Malang ya. di waktu itu di Probolinggo. Oke. Nah, jadi dia itu bikin cucian motor snow itu, jadi kayak satu motor 6.000 gitu. Jadi dia tuh punya usaha sendiri. Iya, Dan iya. dia itu franchisein usahanya dia gitu. Oke. Dan kita tuh bikin booklet gitu, kita printing. Waktu itu printingnya pakai kertas yang warna-warni, tau nggak sih? Jadi bukan printingnya yang berwarna, tapi kertasnya yang berwarna ya, biar hemat. Dan kita sebarin di lampu merah. Oke. Jadi dari dia sih aku diajarin kayak dia bisa dapat penghasilan dari kanan kiri gitu. Iya. Gitu. Makanya sekarang pun walaupun secara financial udah oke banget, tetap aja Untuk ngembangin masih melihat bisnis. peluang ya. Bener, kayak di pas kita pandemi aku ngeluarin masker, Ada kosmemas, masker, oke. dimana aku ngelihat kayak banyak banget orang yang punya problem masne Ya, gitu kan. bener. Aku harus gimana sih gitu loh, pakai masker tapi nggak jerawatan gitu. Terus aku ngembangin ada teknologi nano silver Ya. untuk masnanya. Terus aku kemarin juga ngeluarin pillowcase, Yes, Most Beauty. Most Beauty yang dimana biar muka kita nggak wrinkles, nggak kusut rambutnya gitu sih. Jadi banyak sih yang udah kita keluarin, Ya dan udah. itu semuanya aku ngelihat kayak peluangnya di mana gitu. Oke, nah kalau di awal kan nggak ada modalnya nih ya, San ya. Tapi kan semakin besar terus butuh bikin pabrik, itu kan pasti modalnya gede kan. Nah kalau kayak gitu tuh emang ngumpulin aja dari profit sebelumnya, apa ada investor atau apa sih? Kalau aku tuh selalu kayak bikin mimpi gitu. Jadi kayak tahun ini mimpiku ini gitu. Oke. Jadi dari mimpi itu, tapi kan kita harus ada realisasinya ya. Ya. Gitu, dari realisasi itu bisa terwujud itu karena kayak misalnya aku ngelihat aku punya pabrik di tahun 2018 misalnya. Uang aku harus terkumpul sebelum tahun 2018 gitu. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada sama sekali investor karena emang step by step gitu. Kalau dilihat nggak langsung yang setahun langsung punya pabrik, langsung punya klinik segala macam, nggak gitu. Jadi bertahap gitu. Tahun ini aku punya klinik, nanti 2 tahun lagi aku punya pabrik. Itu sampai aku punya pesawat pun juga itu juga udah ditulis gitu mimpinya. Itu ditulis ya? Bener. Itu gimana sih caranya Ditulis. berani untuk nulis Mimpi. kayak aku mau punya Itu- private jet? Aku jujur itu- aku belum berani kayaknya. Itu kayak itu gini Kak, jadi dari awal aku nggak punya apa-apa ya, itu kayak aku pengen beli mobil jazz gitu misalnya, Iya. itu aku tulis Kak gitu. Oke. Kayak mobil jazz harganya waktu itu 240 juta gitu, jadi aku harus ngumpulin uang segitu gitu. Iya. Suami aku yang ngajarin gitu, kayak ditulis ya gitu. Terus kalau misalnya nih udah terwujud, Iya. oh ya udah goalnya udah kesampaian, yang mana lagi yang belum Iya. gitu. Jadi dari situ kita nggak halu gitu loh, karena kita tahu kayak kemampuan kita apa. Kalau kita mimpi tuh kan kita tahu ya kemampuan kita apa, Iya. kita bisa gitu loh, baru kita tulis gitu kan. Jadi kita tulis aja gitu, kayak Ditulis pengen dulu, apa. terus kayak dibayangin timelinenya, timelinenya. terus di breakdown gitu ya, kayak Bener, di breakdown apa nih yang bisa udah sampai dilakukan mana nih kecil-kecil. gitu. Sekarang ini yang aku pengen dan belum kesampaian itu, aku pengen perusahaan aku bisa IPO. Oh, Tapi wow. itu juga aku udah planning gitu, Iya, berapa iya, iya. tahun aku bisa ke sana gitu. Oke. Jadi ketika aku punya mimpi, aku tetap nge-planning itu supaya Iya. dapat. Ketika udah dapat, set mimpi lagi. Oke. Planning lagi supaya dapat gimana caranya, Oke. bikin mimpi lagi gitu. Oke, jadi teman-teman bisa ngumpulin uang untuk ini ya, beli sahamnya nanti pas Aduh. IPO. Oh iya ya. Amin. Nah San, maksudnya sampai ke titik ini, pasti kan kalau kita lihat dari luar kan kayaknya emang wow, it's a, apa ya,
kayak semuanya senang-senang aja gitu. Tapi pasti di baliknya tuh kan banyak juga nggak sih challenge-nya, tantangannya dan lain-lain gitu. Nah, ada nggak sih selama ini mungkin kayak challenge yang dihadapi, tapi ternyata itu tuh sesuatu yang jadinya malah bagus gitu loh buat bisnis ke depannya, atau mungkin kegagalan kecil-kecil yang pernah dilewati gitu? Kegagalan ya, dulu kali ya yang aku ngerasa kayak mungkin dulu orang tuh belum terlalu kayak melek gitu terhadap bisnis online gitu. Jadi masih banyak tuh dulu tuh orang tuh yang ngira kayak ini tuh bisnis apa sih gitu loh, kok bisa gitu kan kayak di perumahan gitu. Mungkin challenge-nya ya lebih ke ini sih, mungkin kayak pemikiran orang tentang bisnis kita, jadi lebih ke memandang sebelah mata gitu loh bisnis online gitu. Kalau sekarang kan orang udah melek ya bisnis online, di pandemi ini sih orang-orang udah melek bisnis online itu udah bisa kita jadiin bisnis utama. Kalau dulu mungkin bisnis online mungkin orang kayak mandangnya sebelah mata gitu. Oke. Jadi emang dari awal nggak peduli diomongin orang atau dianggap apa gitu. Yang penting memang menjalani apa yang disuka gitu. Oke. Nah, kalau ada teman-teman yang mau jadi entrepreneur, ada nggak sih tips-tips dari Sandi kayak mindset apa yang harus dimiliki? Kalau pengen jadi pebisnis ya, yang penting kita tuh bisa gitu ngelihat peluangnya tuh apa gitu Kak, dan bisnis kita tuh sesuai dengan passion yang kita punya gitu. Karena kalau misalnya kita maksa tuh nggak enak gitu, karena kan kita akan berbisnis itu jangka panjang ya, jadi kita harus suka dulu gitu sama bisnisnya gitu. Kalaupun kita ambil, kita harus jadi yang pertama atau kita jadi yang berbeda gitu. Cuman 2 aja sih gitu option kita. Kalau mau bisnis, kita mau jadi yang pertama di bisnis itu atau kita jadi yang berbeda. Kalau kita jadi yang pertama, artinya kita harus punya ide baru gitu, yang orang lain nggak ngeluarin itu loh gitu. Kalaupun kita nggak bisa ngeluarin yang baru, masih ada option kedua, kita jadi yang berbeda gitu. Kita boleh loh ngedupe atau kita terinspirasi sama mungkin bisnis orang, tapi kita harus punya value sehingga kita berbeda gitu. Itu sih. Dan kalau sekarang sih kita nggak perlu privilege ya untuk bisa sukses. Kita nggak perlu privilege untuk bisa bisnis, karena kita nggak perlu modal sekarang buat bisnis. Kalau dulu orang mau bisnis harus punya modal kan, buat sewa toko harus punya duit, harus bayar karyawan, kita harus punya duit. Kalau sekarang kita ada namanya marketplace kan, toko-toko online yang kita nggak usah bayar. Kita jualan tinggal kopas gambar aja kayak yang saya lakuin gitu. Jadi nggak perlu privilege untuk bisa jadi sukses, untuk jadi punya bisnis, ngasilin duit, untuk jadi kaya gitu. Jadi mungkin kita harus berterima kasih ya di era 4.0. Terima kasih buat media sosial lah gitu loh yang ngembangin aku gitu. Ini terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Buku aku kan judulnya It Starts With You. Itu sesuatu yang kamu setuju nggak sih kalau memang semuanya tuh harus dimulai dari diri sendiri dulu? Setuju banget sih, harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa tuh yang namanya kayak ngikutan gitu kan, karena kita harus punya identity sendiri kan Kak, gitu kan. Kita tuh kebiasaannya apa sih, dan saya yakin semua orang itu punya value, semua orang itu unik dengan versinya masing-masing. Antara satu orang sama satu orang lain itu nggak sama, dan kita tuh punya kelebihan masing-masing gitu loh. Sehingga kalau misalnya kita mau ngembangin potensi yang kita punya, itu kita harus tahu dulu gitu loh, potensi kita itu gitu loh. Itu sih, jadi aku setuju banget sih. Kayak itu tuh harus dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Jangan sampai itu kayak base orang lain atau disuruh orang lain atau kita niru orang lain gitu kan. Orang lain tuh motivasi bener nggak long last gitu. Nggak bikin kita bener-bener suka, karena ternyata bukan itu loh kesukaan kita gitu. Terima kasih. Thank you. Aduh, aku seneng banget. Thank you for sharing, for the inspiration. Semoga semua mimpi-mimpinya, terutama yang mau IPO itu bisa segera tercapai. Amin. Jangan lupa ya beli saham ya. Siap, thank you. Thank you Kak Andi. Hari ini aku udah jadi bintang tamu pertama ya di It's Start With You. Sukses terus buat Kak Andi, buat jurnalnya, dan semua itu harus berawal dari It Starts With You. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton episode perdana ini. Yang belum beli bukunya boleh dibeli di Beauty Studio, linknya ada di bawah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Remember, you have to believe in yourself and in your own power because everything starts with you.